Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Statistik Perbankan Indonesia pada tanggal 18 November 2022 menunjukkan kredit BPR tumbuh 9,64% secara year on year dari 114,12 triliun per Agustus 2021 menjadi 125,12 triliun per Agustus 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPR telah berhasil menunjukkan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan UMKM meski dalam situasi pandemi COVID-19. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari BPR dan BPRS Nasional pada tanggal 28 Mei 2023 dan juga mendukung perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Semoga dengan nama tersebut BPRS dan BPR akan semakin lancar melayani UMKM dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Bank Perekonomian Rakyat tumbuh lebih kuat, transformasi lebih cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan selamat Hari BPR, BPRS Nasional. Semoga BPR dan BPRS dapat semakin meningkatkan kinerja dan melakukan transformasi untuk tumbuh lebih kuat dalam memberikan kontribusi bagi nasabahnya, termasuk pelaku UMKM, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dewan Komisioner dan seluruh pegawai Lembaga Penjamin Simpanan, kami mengucapkan selamat Hari BPR, BPRS Nasional. Semoga BPR dan BPRS dengan nama baru Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah secara konsisten dapat melayani masyarakat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik. Maju terus BPR, BPRS Nasional dalam berkarya, berinovasi, serta berpartisipasi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian bersama pemerintah, menuju perekonomian Indonesia yang tumbuh terus dan berkembang. Bank Perekonomian Rakyat tumbuh lebih kuat, transformasi lebih cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk mengisi kursi-kursi yang di depan. Karena ini sebenarnya siaran langsung. Siaran langsung dengan DPP Perbarindo Pusat. Pindah di sebagian sebelah kiri saya ini. Ya, dan kursi di depan jangan kosong, diisi. Tolong diisi. Oke. Cowok-cowok yang di belakang itu, yang sebelah kanan pindah di sebelah sini, sudah terisi. Nggak usah malu-malu, ini kita semua saudara ini. Satu atap, BPR. Oke, saya kira begitu. Tolong teman-teman dari Konawe, kalau ada teman-temannya lagi yang terlambat, supaya diatur, ya, supaya kita kelihatan rapi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, Bapak Ibu semua, segenap jajaran pengurus DPD Perbarindo Sultra. Suara saya terdengar, Mas Rofik? Sangat jelas Pak Ketum, sangat jelas sekali. Pak Ahmad. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Ketum, bisa mendengar suara saya? Siap, Oke. terdengar. Salam sehat Pak Ahmad dan Bapak Ibu semua, segenap pengurus dan anggota Direksi Komisaris BPR se-DPD Sulawesi Tenggara. Izin Bapak Ketum, di samping kiri saya Kepala OJK Sulawesi Tenggara Baik. Bapak Arjaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Teddy Alamsyah. Sehat Siang, Pak? Pak. Selamat Pak atas kepengurusan yang baru nih. Siap, Pak. Mohon dukungan dan doa restunya selalu, Pak. Khususnya Kendari juga Pak. Oh, siap. Sementara kita virtual ya, Pak. Baik Pak. Nanti harapannya kita bisa ketemu offline, Pak. Izin Pak Ketum, kegiatan bisa kita mulai? Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan kepengurusan DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara tahun 2022-2026 segera dimulai. Pertama-tama mari bersama-sama kita bernyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars BPR. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pimpinan sidang terkait pelaksanaan musyawarah daerah. Kepada Bapak Abdul Razak Yusuf, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Keputusan musyawarah daerah kelima DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara nomor 03/Musda 5 Perbarindo Sultra /11/2002 tentang komposisi dan personalia Musda 5 DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musda 5 DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memutuskan. Pertama, personalia dan komposisi pimpinan Musda 5 DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut. Pertama, Ketua Abdul Razak Yusuf SE MSI. Kedua, Sekretaris Dr. Muntu Abdullah. Ketiga, anggota Dr. Yusuf Motundu. Keempat, anggota Ferdi S. Gionex. Ditetapkan di Raha, Kabupaten Una pada tanggal 7 November, mohon maaf, saya ulangi, ditetapkan pada tanggal 7 November 2022. Pimpinan sementara Musda 4 DPD Perbarindo Sultra, Ketua, Sekretaris dan anggota bertanda tangan. Selanjutnya, keputusan musyawarah daerah Musda 5 DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara nomor 08/Musda 5/Perbarindo Sultra /11/2022 tentang Ketua DPD Perbarindo Sultra. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musda 5 DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara menimbang, pertama, bahwa masa bakti Ketua DPD Perbarindo Sultra 2019-2022 telah berakhir. Kedua, bahwa untuk pemilihan pengurus DPD Perbarindo Sultra yang dilakukan secara langsung hanya pada Ketua DPD yang baru untuk periode 2022-2026. Ketiga, bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat, pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perbarindo. Kedua, keputusan Musda 5 DPD Perbarindo Sultra nomor 02/Musda/Perbarindo Sultra /11/2022 memperhatikan hasil pemilihan secara langsung Ketua DPD Perbarindo Sultra, memutuskan menetapkan, pertama, Saudara Ahmad SEMM dinyatakan sebagai Ketua DPD Perbarindo Sultra masa bakti 2022-2026. Kedua, keputusan ini, silakan tepuk tangan. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Raha tanggal 7 November 2022, pimpinan Musda 5 DPD Perbarindo Sultra, Ketua Abdul Razak Yusuf SE MSI, Sekretaris Dr. Muntu Abdullah,
anggota 1 Dr. Yusuf Mutundu dan anggota kedua Redi S. Joenges. Demikian berita acara keputusan Musda Perbanindo Sultra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Abdul Razak yang telah memberikan laporan pimpinan sidang terkait pelaksanaan musyawarah daerah. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke prosesi pelantikan yang akan dibacakan atau dipimpin oleh Ketua Umum DPP Perbarindo Pusat, Bapak Teddy Alamsyah, dan kepada nama yang disebutkan harap maju ke depan. Kepada Bapak Teddy Alamsyah disilakan dengan hormat. Selamat siang Bapak Ibu semua. Berkenan nanti yang kami sebutkan satu persatu untuk bisa ke depan berdasarkan hasil keputusan Musda DPD Perbarindo Sultra. Pertama, untuk Dewan Pengawas, Hajah Usla SKM MKM. Yang kedua, Bapak Abdul Rozak SE MSI. 3, Bapak Syahril Aziz SE. Kemudian untuk Ketua, Bapak Ahmad SEMM, Sekretaris, Bapak LD Muhammad Saleh Akbar SSIMM, Wakil Sekretaris, Bapak Takdir, Bendahara, Bapak Armansyah, Wakil Bendahara, Bapak Wahyu Prabowo. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bapak Anang Budi Sudono, SE. Ketua Bidang Hukum dan Peraturan, Bapak Mahmud Subaina, Eskom. Ketua Bidang Pendidikan, Bapak Rusdi, SE. Kemudian Ketua Bidang Dana dan Usaha, Ibu Suryaningsih, SEME. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Ibu Bapak Yusrianti Mansur, SE. Kemudian Kedua Bidang Olahraga, Seni, dan Promosi, Bapak Nasrullah Misbahuddin, SE. Dan untuk jajaran kepengurusan Biro Organisasi dan Keanggotaan, Bapak Sunardi, SE, Bapak Ahmad, SE. Kemudian untuk Biro Hukum dan Peraturan, Bapak Freddy S. Kiongges, kemudian Ibu Asti, SE. Biro Pendidikan, Bapak Imade Swastika Widiantara, SE, dan Bapak Syahrir, SEMM. Biro Dana dan Usaha, Bapak Sahriana, SE, Ibu Evi Sundari, SE, dan Ibu Isna Ningsih, SE. Sudah lengkap Pak Ahmed ya? Kepengurusan ya Pak Ahmed? Masih ada Pak, lembaran kedua itu kalau tidak salah. Oh baik, ada lembaran kedua. Biro Hubungan Masyarakat Bapak Daud, SE. Kemudian Bapak Ketut Widana, SSI. Kemudian Biro Bidang Olahraga, Seni, tambah lagi untuk Biro Hubungan Masyarakat Bapak Arif Fuadi, SE. Kemudian untuk Biro Bidang Olahraga, Seni, dan Promosi, Bapak Sabarul Muzijat, SPMM. Kemudian Bapak Anwar Saadat, ST. Sudah lengkap, Pak Ahmed? Sangat lengkap, Pak Ketum. Baik, mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya bacakan naskah pelantikan DPD Perbarindo Sultra periode masa bakti 2022 sampai dengan 2026, jika nanti kami bertanya apakah saudara bersedia dilantik untuk menjadi pengurus, mohon untuk dijawab bersedia. Terdengar Pak Ahmed?
Baik. Naskah pelantikan. Apakah saudara bersedia dilantik untuk menjadi pengurus DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara masa bakti 2022 sampai dengan 2026? Bersedia dan bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 26 Mei 2023, saya Ketua Umum Perbarindo secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia yang sekarang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Indonesia atau DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Saya percaya dan yakin saudara dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus Perbarindo akan mentaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan, dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga Perbarindo. Bekerja dengan jujur, tertib, penuh pengabdian, dan bertanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan karunia dan rahmat-Nya demi kemajuan industri BPR-BPRS di wilayah Sulawesi Tenggara dan lebih meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Sekian, selamat bekerja, sukses selalu. Kendari 26 Mei 2023, DPP Perbarindo, Teddy Alamsyah, Ketua Umum. Selamat Pak Ahmad dan Bapak Ibu semua, sah sudah menjadi pengurus DPD Perbarindo periode 2022 sampai dengan periode 26. Selamatnya mohon izin virtual karena tidak bisa touching hand. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ketua Umum DPP Perbarindo Pusat Bapak Teddy Alamsyah yang telah melantik kepengurusan DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara tahun 2022-2026. Foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu dan selamat untuk Ketua Perbarindo kembali Bapak Ahmad SEMM dan juga seluruh pengurus yang baru saja dilantik oleh Ketua Umum DPP Perbarindo Pusat. Tentunya semoga amanah sampai tahun 2026. Dan kita saksikan dulu pengambilan gambar pengurus DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara tahun 2022-2026. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ahmad tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan sambutan untuk pertama kalinya setelah kembali dilantik menjadi Ketua Perbarindo tahun 2022-2026. Baik, selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik DPD Perbarindo Sultra 2022-2026. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk pertama kalinya kembali Ketua DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara Bapak Ahmad SEMM. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPP Perbarindo
Dalam hal ini Bapak Teddy Alamsyah. Tentunya yang kita hormati bersama-sama, yang masih setia bersama kita, Bapak Arjaya selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon aplaus dulu buat Kepala OJK. Teman-teman pengurus, saya hormati Wakil Ketua, dalam hal ini mohon maaf Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta seluruh jajaran pengurus DPD Perberindo Sulawesi Tenggara. Turut juga hadir bersama kita para manajer dan pejabat eksekutif bersama seluruh staf BPR se-Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Pak Ketum, saya punya pantun. Mudah-mudahan Pak Ketum berkenan juga membalas dengan pantun. Karena beliau ada di Yogyakarta, penghasil batik di Yogyakarta. Nanti di Zoom juga yang bilang cakep supaya dilihat Pak Ketum. Saya ulangi, penghasil batik di Yogyakarta. Kalau Sulawesi Tenggara penghasil aspal. Selamat bergabung di Zoom Bapak Teddy Alamsyah. Kami menantimu di Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu, pertama dan utama sebagai umat yang beragama tentunya saya mengajak kita semua untuk mari bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bersama-sama kembali hadir di sesi kedua pada hari Jumat ini dalam rangka melanjutkan acara yang tadi kita awali dengan seminar nasional dan hari ini dilanjutkan dengan acara sesi pengukuhan pelantikan DPD Perberindo Sulawesi Tenggara dan alhamdulillah kita bersama-sama Bapak Ketum walaupun Bapak Ketum melalui via Zoom. Bapak Ketum, dapat kami sampaikan bahwa seyogianya pelantikan DPD Perberindo akan dilaksanakan pada akhir Desember waktu lalu. Tapi dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas, maka baru hari ini kami berkenan untuk mengundang dan kesediaan Bapak Ketum untuk melakukan pelantikan mengingat Hari BPR di Sulawesi Tenggara secara serentak akan dilaksanakan secara nasional. Untuk itu, atas nama pengurus DPD Perberindo Sulawesi Tenggara, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ketum pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, dapat kami laporkan bahwa kepengurusan tahun kemarin saya kembali dipilih dan dipercayakan dan diamanahkan oleh teman-teman pengurus dalam rangka untuk mengemban, membawa isu-isu BPR dalam rangka sesuai dengan garis koridor Perberindo Pusat. Pelaksanaan musda telah disampaikan tadi Pak Rasak bahwa telah dilaksanakan pada bulan Oktober dan kami sekilas menyampaikan Pak Ketum bahwa selama di DPD Perberindo sampai hari ini kami masih eksis mengawal mendapat support dari Kepala OJK untuk melakukan terus sosialisasi dan edukasi kepada 16 kabupaten dan 2 kota di Sulawesi Tenggara dengan 1900 desa, 234 kelurahan di Sulawesi Tenggara. Selain itu, Perberindo Sulawesi Tenggara sampai hari ini masih melakukan beberapa kegiatan termasuk memorandum overstanding. Salah satunya dengan Bank Sultra. Pak Ketum, Apex Bank kami masih berjalan sampai hari ini dengan total pinjaman kurang lebih 3-4 miliar yang telah disalurkan sampai hari ini sejak 3 tahun yang lalu. Selain itu juga Pak Ketum dapat kami sampaikan Perberindo Sulawesi Tenggara juga melakukan kerjasama MOU dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melalui BPVP dan BLK Kendari untuk melakukan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan pembangunan khususnya pemberian bantuan pinjaman kepada pelaku usaha mikro, jebolan khususnya pelaku UMKM. Dan saat itu kami juga telah melakukan 23 kelas yang
terdiri dari 25 orang setiap kelas Pak Ketum, dan saat ini ada 12 kelas dengan total anggaran 1,2 miliar. Pada saat pandemi COVID-19, Perbarindo bersama BLK melakukan kegiatan bersama di 7 kabupaten kota, salah satunya di Kolaka, Kabupaten Kendari, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan beberapa kabupaten yang lain. Kepada sasarannya, kepada masyarakat, khususnya para nasabah-nasabah BPR pada saat COVID sedang mengalami ketidakmampuan untuk membayar kewajiban, untuk itu dilatih dengan total 1,2 miliar. Kemudian kami juga sampai hari ini telah dan masih melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia berkaitan dengan penukaran uang rupiah sebagai wujud kedaulatan bangsa, dengan harapan semakin banyak masyarakat kecil yang bermitra dengan BPR datang menukar duit di BPR, maka tingkat pengenalan BPR kita semakin baik. Perbarindo Sulawesi Tenggara juga MOU dengan Kadin berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan bank dalam isu-isu strategis di Sulawesi Tenggara. Hasilnya berkaitan dengan Hari BPR yang dilaksanakan hari ini dan puncaknya tanggal 28, dapat kami laporkan Pak Ketum, kami telah mengawali tadi malam dengan berbagai macam kegiatan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Dari 17 kabupaten kami pusatkan di 1 kabupaten dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan OJK, tentunya juga dengan Kadin, dengan melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya hari ini seminar, dan besok kami lanjutkan dengan kegiatan pasar murah dengan mengedar kupon 4.500 kupon kepada masyarakat umum yang akan datang berbelanja besok di kegiatan Hari BPR tanggal 27 hari Sabtu dan tanggal 28 hari Minggu, sekaligus dirangkaikan dengan Hari BPR Nasional secara serentak. Kemudian secara khusus, dan kali ini Pak Ketum, semua BPR pada ngumpul di Kabupaten Konawe, kami juga mohon izin merangkaikan beberapa kegiatan, lomba-lomba khususnya internal, ada lomba karaoke juga Pak Ketum, dirut eksekutif, pasangan, dan tadi malam sudah bernyanyi ada 16 bank dan sebagian juga pada grogi juga Pak Ketum tadi malam. Lalu di sesi terakhir acara puncak juga kami akan melibatkan pimpinan daerah khususnya di Kabupaten Konawe dan beberapa undangan yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas Bapak Ketum, khususnya para pengurus Perbarindo yang telah mensupport kegiatan BPR selama ini, dan secara bangga kepada teman-teman pegawai BPR Sulawesi Tenggara. BPR, Perbarindo. Terima kasih Pak Ketum, karena saya awali dengan pantun, maka saya juga akhiri dengan pantun. Mohon disimak baik-baik Pak Ketum. Nanti kamera fokus lagi ke belakang ya. Ubi kuning sangatlah enak, dibuat keripik pedas balado. Terima kasih kami sampaikan dan ucapkan kepada Bapak Teddy Alamsyah, Ketum Perbarindo. Demikian, Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk Ketua Perbarindo yang baru saja dilantik kembali tahun 2022-2026, Bapak Ahmad SE/MM. Baik Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Arjaya Dwi Raya, disilahkan. Kita berikan aplaus untuk beliau.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi 2. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Perbarindo Bapak Teddy Alamsyah. Sehat Pak ya? Posisi Jogja ya? Pak Teddy, posisi di Jogja ya? Ini baru pertama kali ketemu soalnya. Yang saya hormati Pak Ahmad, Ketua Perbarindo yang baru, serta pengurus semua yang baru dilantik, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, manajer, dan staf bank-bank BPR yang ada, yang hadir sore hari ini. Bapak Ibu insan BPR yang saya banggakan, kami ingin menyampaikan kita patut bersyukur karena di tengah-tengah hantaman pandemi COVID-19 kemarin, kondisi perbankan BPR kita masih tetap survive, terjaga dengan baik. Kinerja perbankan tetap terjaga, tentunya tidak terlepas dari jerih payah Bapak Ibu Bapak, kan teman-teman semua, para direksi dan insan BPR yang penuh dedikasi mengelola dan mengembangkan industri BPR. Untuk itu, pada hari ini BPR dan BPRS Nasional dan pelantikan pengurus Perbarindo Sultra periode 2022 dan 2026, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh dedikasi dan kerja kerasnya yang telah dilakukan untuk menjaga dan mengawal industri BPR khususnya di Sulawesi Tenggara. Sehingga kita melihat kinerja yang baik dan semakin membaik serta memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depan. Kita optimis bahwa kinerja BPR akan semakin baik. Ini juga kita lihat dari historis kinerja BPR yang sering kita lakukan pertemuan secara berkala, kita bisa melihat bahwa kinerja BPR di Sultra semakin membaik. Bapak Ibu insan BPR yang berbahagia, saya ingin juga menyampaikan bahwa meskipun kondisi perbankan kita tetap terjaga, kita tetap patut menyadari bahwa tantangan ke depan masih cukup dinamis dan tidaklah ringan. Kita mencatat, sampai sekarang pandemi COVID belum juga berakhir betul, walaupun trennya terus turun-menurun. Kita juga mencatat adanya dinamika geopolitik yang terus meningkat, dampak normalisasi kebijakan berbagai negara, tingkat persaingan yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta perubahan ekosistem sektor keuangan yang bergerak cepat. Kita mencatat rendahnya tingkat literasi keuangan di Sulawesi Tenggara sebesar 31,95%. Ini merupakan tantangan tersendiri ke depan bagi kita, industri keuangan, bank, dan non-bank, agar bagaimana masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara ini ke depan sudah meningkat edukasi dan literasinya. Tantangan kita tersendiri buat Bapak Ibu semua. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BPR untuk meningkatkan daya saingnya adalah dengan melakukan transformasi digital. Transformasi digital menuntut BPR untuk mengubah pola pengelolaan dan operasional yang dilakukan. Pergeseran dari konsep tradisional bank ke future bank mendorong BPR menyesuaikan strategi bisnis, melakukan penataan ulang jaringan distribusi, mendorong transaksi perbankan melalui digital channel, dan termasuk penggunaan perangkat perbankan elektronik terkini dalam upaya peningkatan customer experience. Pada kesempatan ini saya berharap agar insan BPR bersama-sama dengan regulator, dengan asosiasi BPR dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus berkolaborasi guna menjawab berbagai tantangan yang telah kita sampaikan di atas. Antara lain melalui konsolidasi, penguatan permodalan, dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai, serta juga penerapan tata kelola yang semakin baik ke depan. Akhir kata, semoga industri BPR dapat tetap sehat, semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, terus berdedikasi dalam melayani pelaku UMKM, sedapat berkontribusi bagi perekonomian nasional Indonesia,
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Arjaya Dwi Raya untuk sambutan hari ini. Baik, Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan serta arahan Ketua DPP Perbarindo Pusat kepada Bapak Teddy Alamsyah, disilahkan. Yes. Suara saya terdengar, Mbak MC? Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas Pak Ketum. Sangat Baik. jelas. Terima kasih Pak Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Arjaya Dwi Raya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat dan kami banggakan rekan seperjuangan Bapak Ahmad SEMM, Ketua DPD Perbarindo Sultra terpilih periode 2022 dan 2026, yang kami hormati segenap jajaran pengurus DPD Perbarindo Sultra, Bapak Ibu Direksi, Komisaris, Pejabat Eksekutif yang hadir pada kesempatan kali ini, yang juga kami hormati, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bersilaturahmi serta mengikuti kegiatan rangkaian dari Hari BPR-BPRS Nasional yang dilakukan oleh DPD Perbarindo Sultra, baik seminar dan juga pelantikan kepengurusan Perbarindo Sultra masa bakti 2022-2026. Atas nama DPP Perbarindo, kami mengucapkan selamat kepada jajaran kepengurusan DPD Perbarindo Sultra periode 2022 sampai dengan 2026. Karena tadi ada pesan dari Pak Ahmed, harus ada pantun. Nah ini tadi suratnya tidak mensyaratkan pantun, Pak Arya. Jadi ini pantunnya dadakan. Moga-moga cukup cakep buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ketum. Pohon meranti berdaun jati. Cakep. Buahnya dimasak menjadi roti. Cakep. Pak Ahmed dan teman-teman pemimpin sejati. Cakep. Selalu amanah dan mengerti. Asik. Bapak Ibu dan juga atas nama DPP Perbarindo mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Ahmad dan beserta jajarannya, dan ucapan juga terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu kepengurusan periode Perbarindo 2018 sampai dengan 2022. Kemudian karena ini momentumnya masih adalah Hari BPR-BPRS Nasional, kami mengucapkan selamat Hari BPR-BPRS Nasional bagi seluruh insan BPR-BPRS yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sesuai amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa Perbarindo, khususnya DPD Perbarindo, wajib melaksanakan amanat musda yang diselenggarakan selama 4 tahun sekali. Tugas musda adalah yang pertama, menetapkan program kerja yang linear tentunya dengan program kerja DPP Perbarindo. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memilih ketua
dan menetapkan Dewan Pengawas serta pengurus harian. Dan hari ini, secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, syarat sah kepengurusan adalah satu, melakukan musda, yang kedua adalah dilakukan pelantikan. Maka dengan ini DPD Perbarindo Sulawesi Utara dengan ini resmi dan sah karena sudah dilakukan pelantikan walaupun secara online menjadi adalah sebagai kepengurusan DPD Perbarindo Sultra periode 2022 sampai dengan 2026. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait beberapa isu-isu strategis yang tadi juga menjadi bagian dari acara seminar hari ini dan tadi juga sudah dikutip oleh Pak Arya dari OJK bahwa yang pertama adalah kondisi industri ini secara umum memang masih dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi kita saat ini berbisnis, bekerja, beroperasi dalam kondisi yang kita sebut adalah VUCA atau dalam istilah volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Note yang pertama terkait volatility. Ini linear dengan tema acara hari ini atau judul seminar hari ini. Yang pertama adalah periode volatility bahwa industri perbankan khususnya BPR akan menghadapi dampak COVID yang significantly belum berakhir. Ada dua hal yang akan menjadi concern khususnya bagi secara nasional adalah terkait dengan dampak COVID, keputusan Dewan Komisioner 34 terkait relaksasi yang akan berakhir di periode 31 Maret 2024. Dan ini memastikan bahwa ini masih belum ada volatility. Yang kedua adalah kondisi geopolitik. Kondisi baik geopolitik lokal bahwa tahun 2023-2024 adalah tahun politik. Kalau kita bicara geopolitik internasional, adanya adalah terkait dengan dinamisasi terjadinya kondisi perang global antara Rusia dan Ukraina yang kita juga belum bisa pastikan kapan akan berakhir. Dan resesi juga terjadi di negara-negara baik Eropa ataupun Amerika. Worst case-nya adalah Bapak Ibu yang paling sederhana dampaknya pasti nanti akan diikuti dengan kenaikan SBI dan yang akhirnya juga akan diikuti dengan kenaikan suku bunga khususnya adalah terkait dengan penjaminan LPS. 2019 catatan kami bahwa suku bunga BPR BPRS adalah dengan penjaminan LPS di angka 8,75 dan kemudian karena ada pandemi COVID dari sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 terjadi kontraksi penurunan tetapi kembali rebound. Titik terendah adalah di angka 6% saat itu dan sekarang sudah terjadi kenaikan adalah di angka 6,75. Worst case, Bapak Ibu, antisipasi di masing-masing industrinya bahwa apakah memungkinkan di tengah volatility ini bahwa suku bunga LPS bisa menjadi 8,75. Lalu kita bicara secara teori keseimbangannya, di mana pada saat COVID memang tidak ada investasi, tidak ada juga kontraksi bisnis yang signifikan. Itu yang pertama terkait dengan volatility. Yang kedua adalah terkait dengan uncertainty atau ketidakpastian. Kaitannya adalah dengan disruption. Di 2010 sudah dimulai disruption di semua lini bisnis yang ada di industri. Dan memang momentumnya akhirnya semakin di-trigger terkait digitalisasi adalah saat COVID. Di mana bahwa yang selama ini kita berbisnis dengan tatap muka, kita sudah menggunakan secara menghindari tatap muka, menggunakan fasilitas digitalisasi. Seperti hari ini, Bapak Ibu, kita tidak pernah terbayangkan
pelantikan secara virtual. ADART ini memang tidak mensyaratkan online atau offline, tetapi harus dilantik. Tetapi dinamika, uncertainty, ketidakpastian dalam artian digitalisasi yang merambah semua lini bisnis, ini juga harus dan wajib direspon, khususnya pasti akan ngehit, akan berpengaruh dan berimpact, dan kita harus menyesuaikan diri dengan digitalisasi yang juga akan terjadi di dunia perbankan. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah complexity atau begitu memang kompleks, ya, beberapa hal yang akan menjadi acuan kita. Terutama industri ini adalah industri kepercayaan, industri yang 10% modal adalah pemilik, dan sisanya adalah 90% dana pihak ketiga atau dana masyarakat. Dipastikan dengan dinamika yang sangat kompleks, otoritas dalam hal ini memiliki beberapa peran dan khususnya terkait dengan regulasi. Yang pertama adalah terkait dengan tata kelola, kemudian manajemen risk, serta kompetensi dibutuhkannya adalah dari kesiapan SDM yang ada di BPR, Bapak Ibu semua. Dan terakhir, VUCA adalah ambiguity, di mana dalam situasi ini, di sisi lain, industri ini harus respon terhadap digitalisasi. Begitu Pak Arjaya dan Pak Ahmed. Tapi faktanya, industri kita 70% modal intinya masih di bawah 15 miliar. Dan ini adalah menjadi ambigu. Satu sisi kita membutuhkan merespon digitalisasi, di sisi lain kita juga membutuhkan adalah terkait pemenuhan infrastruktur, permodalan, dan kesiapan SDM. Yang akan kita hadapi, responnya adalah yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan pemenuhan modal inti dan konsolidasi. Jadi sudah saya sampaikan, bagian dari respon kondisi VUCA adalah bahwa industri ini harus bisa agile, syarat agile harus bisa merespon. Merespon kemudian adalah bagaimana kita juga bisa absorb terhadap resiko-resiko yang timbul. Semakin besar modal yang dimiliki sebuah BPR, maka akan semakin mudah menyerap beberapa resiko yang akan timbul. Kemudian juga yang kedua adalah tantangan terkait dengan bagaimana digitalisasi, bahwa OJK telah membuat satu roadmap pengembangan industri BPR dengan 4 pilar, yaitu di periode 2021 sampai dengan 2025. Pilar yang pertama adalah terkait dengan penguatan permodalan infrastruktur dan SDM. Itu adalah pilar yang pertama. Pilar yang kedua, kembali lagi, adalah transformasi digital bagi industri BPR, BPRS. Dan pilar yang ketiga, bagaimana Pak Ahmad dan teman-teman BPR se-Sulawesi Tenggara bisa lebih berkontribusi, bahwa BPR, BPRS lebih bisa berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, khususnya di daerah masing-masing, atau kita sebut, atau kita biasa kenal, BPR is a community bank. Dan yang terakhir, pilar yang keempat, saya pikir ini domain dari Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana pelayanan, perizinan, dan pengawasan yang akan lebih efisien dan efektif. Terkait dengan hal itu, Pak Ahmed, Bapak Ibu semua, Perbarindo sebagai asosiasi wajib hadir dan merespon ini semua. Memang masing-masing entitas akan punya tanggung jawab dan perannya masing-masing. Tetapi Perbarindo juga harus memastikan bahwa industri ini majority terbagi dalam kelompok, baik BPRQ 1, BPRQ 2, BPRQ 3. Kami memastikan bahwa kami harus hadir one fit for all. Tidak mudah memang. Satu untuk semua. Karena kami tidak bisa memilih hanya untuk hadir bagi teman-teman BPR yang modal inti di atas 50 miliar, atau kami juga harus hadir tidak hanya cukup untuk BPR dengan modal inti di bawah 15 miliar. Pertama yang kami respon adalah terkait digitalisasi, Pak Ahmed, bahwa Perbarindo sudah menginisiasi satu produk bersama. Kalau kita bicara digitalisasi, Bapak Ibu, yang harus dilihat pertama kali adalah CBS atau core banking, Bapak Ibu semua.
Ya, kira-kira bisa enggak merespon perubahan digitalisasi? Jadi kami Perbarindo sudah punya satu produk yang kita inisiasi, kita namakan BPR eCash, yang saat ini ongoing diikuti oleh sekitar 100 BPR se-Indonesia. Bagaimana servis layanan tanpa harus mensyaratkan investasi awal, kemudian biaya operasional bulanan, itu juga bisa dinikmati seluruh BPR yang ada di Indonesia. Even mau BPRQ 1 ataupun BPRQ 2, dan termasuk kita respect bagi teman-teman BPRQ 3 yang pastinya adalah bisa mendevelop produk itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan respon bagaimana tantangan ke depan adalah terkait dengan kompetensi SDM. Dan ini adalah bagian respon dari pilar ke-1 dari pengembangan industri BPR ke depan, dan juga lahirnya P2SK, pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, yaitu terkait dengan Perbarindo sudah menyediakan, Pak Arjaya, nanti mohon didorong Bapak dan juga Pak Ahmed, yaitu terkait dengan sertifikasi. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal sertifikasi kompetensi ya untuk direksi dan komisaris, industri ini sudah tercatat secara entitas lembaganya sebagai provider, tercatat resmi di OJK sesuai rule of the game-nya dan sesuai aturannya. Kita juga sudah provide buat Bapak Ibu semua terkait dengan apa? Sertifikasi untuk pejabat eksekutif. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini minta sama direksinya untuk ikut sertifikasi pejabat eksekutif, Pak Ahmed. Dan ini standarnya sudah sesuai BNSP dan juga sesuai dengan SKKNI. Itu clear. Kemudian berikutnya, sertifikasi tidak hanya untuk pejabat eksekutif atau level 5. Kalau kita mengenal untuk direksi komisaris adalah sertifikasi level 6. Kemudian untuk berikutnya adalah 6 kita sudah memiliki sertifikasi, 5 juga. Kemudian sertifikasi untuk supervisor, yaitu level 4. Ini juga sudah tersedia dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua. Ya, kemudian yang terakhir juga termasuk sampai low level, yaitu sertifikasi kompetensi untuk level staff, baik teller dan yang lainnya. Kita pun sudah menyediakan provide sesuai standar dari BNSP, bisa untuk diikuti Bapak Ibu semua. Tujuannya apa Bapak Ibu? Pasti ini industri, tadi sudah disampaikan baik Pak Arjaya ataupun juga Pak Ahmed, bahwa kondisi global penuh ketidakpastian, roadmap industri perbankan sesuai OJK juga membutuhkan kompetensi SDM, resiko-resiko yang dihadapi industri juga semakin akan menantang, dibutuhkan kompetensi. Tidak hanya di level direksi komisaris, tetapi juga harus diikuti semua level, termasuk pejabat eksekutif, supervisor, sampai dengan staff. Harapannya, target ke depan, industri ini akan lebih memiliki nilai kompetitif yang lebih maju, lebih besar. Sama halnya bahwa periode Januari dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 P2SK, bahwa ruang wilayah kegiatan usaha dari industri ini akan semakin besar. Kita berharap kita akan lebih berperan aktif, berkontribusi terkait baik bagaimana pemulihan ekonomi, khususnya di daerah masing-masing, pasca dampak COVID-19, dan juga bagaimana bisa lebih berkontribusi secara nasional. Itu harapannya. Semoga pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan selamat bertugas Pak Ahmed. Beberapa hal itu yang menjadi isu strategis, termasuk nanti terkait Dukcapil Pak Ahmed. Ya, jadi mungkin akan ada banyak pertanyaan teman-teman bagaimana dengan ISO 27001. Kami tetap berproses ongoing Pak Ahmed, karena kalau itu misalnya menjadi syarat bagi industri dan masing-masing entitas, berarti harus disediakan anggaran bisa sekitaran 150 miliar total yang dibutuhkan untuk mencari vendor Komite Akreditasi Nasional atau KAN untuk melakukan ISO. Mohon doa restu dari Bapak Ibu semua
Perbarindo coba hadir. Terakhir kami mencoba FGD dengan tim teknis, ya, dengan Dukcapil, bagaimana seandainya dan memungkinkan bahwa yang di ISO cukup adalah dari Perbarindo yang menggunakan jaringan bersama. Karena Bapak Ibu rata-rata yang mengakses Dukcapil menggunakan jaringan bersama. Dan itu harapannya nanti Bapak Ibu cukup memenuhi SMKI atau sistem keamanan manajemen informasi. Jadi tidak memerlukan harapannya, tapi mohon doa restu Bapak Ibu semua. Tetapi worst case, ya itu memang seandainya harus dipenuhi, tetapi sampai hari ini Pak Ahmed, tolong sampaikan ke teman-teman dan teman-teman yang hadir bahwa Perbarindo masih berjuang untuk hal tersebut dan insya Allah kita ongoing pantang menyerah untuk melayani Bapak Ibu semua. Saya pikir itu sebagai sambutan terkait dengan acara pada kesempatan hari ini. Sekali lagi selamat bertugas dan saya berterima kasih ini organisasi Nirlaba, Bapak Ibu bersedia mewakafkan waktu, tenaga, pikiran, dan kadang biaya untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan industri dari Bapak Ibu dan teman-teman kita semua yang kita cintai. Sebelum kami akhiri, mohon izin kami bacakan pantun Pak Ahmed. Karena kalau tadi saya agak agak terdengar tadi waktu ke mute. Simpan uang di BPR Bahtera Mas. Cakep. Menabungnya secara rutin. Cakep. Jika amanah jadi pengurus, pasti tenang lahir dan batin. Cakep. Satu lagi ya Pak Ahmed. Iya. Ya, karena tadi perintahkan, jadi langsung kita ChatGPT, pantunnya apa kan gitu. Kita coba pakai aplikasi ChatGPT Pak, jadi langsung pantunnya apa. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Pidato saya semoga tidak lama. Cukup sekian, terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy Alamsyah atas sambutan pada siang hari ini. Dan dengan berakhirnya sambutan serta arahan dari DPP Ketua DPP Perbarindo Pusat Bapak Teddy Alamsyah, maka berakhir pula rangkaian acara pelantikan kepengurusan DPD Perindo Sulawesi Tenggara tahun 2022-2026. Izin Pak Ketum, satu pertanyaan Pak Ketum. Mumpung di belakang saya ini ada para pejabat eksekutif. Siap. Dan staf, boleh di zoom dulu, operator. Karena Bapak tadi diminta sama direksinya untuk dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Mohon diberi pencerahan kembali untuk level yang sudah dibuka, sertifikasi yang saat ini kan komisaris, lalu direksi, dan level 5 atau pejabat eksekutif. Tadi yang berkaitan dengan staf level 4 mohon dipertegas kembali atau diberi pencerahan kembali Pak Ketum. Yang supervisor. Baik, prinsip Pak untuk supervisor, karena sebenarnya kemarin ini kami sampaikan pada Bapak Ibu semua bahwa Perbarindo itu punya lembaga sertif. Kalau kita bicara historikalnya Perbarindo, awalnya memang belum berbadan hukum. Dan Perbarindo itu sertifikasinya periodenya dimulai adalah di 2006. Saat itu diinisiasi oleh Bank Indonesia dan DIZ dan dilaksanakan oleh YPPI. Di era kepengurusan periode sebelum saya, kemudian periode Pak Joko, diinisiasi satu bagaimana kita memiliki satu lembaga yang kita sebut namanya sekarang adalah PT Sertif. Begitu ya Pak? Kemudian memang sebelumnya kita juga menginduk kepada lembaga pendidikan LSP ya yang dimiliki oleh Bank Umum. Dan memang ada beberapa pemenuhan kriteria bahwa di bulan Januari kita mencoba memenuhi kriteria terkait pemenuhan syarat oleh regulator. Baik dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan termasuk adalah BNSP. Karena yang menerbitkan sertifikasi adalah Lembaga Nasional Sertifikasi Provisi. Dan kita sudah memenuhi semua level Pak Ahmed. Jadi untuk technically bahwa nanti setahun kita sudah uji cobakan ya
dan itu di bawah supervisi dari BNSP dan itu clear. Dan metodenya Pak, memang berbeda Pak Ahmed. Tidak seperti yang dulu. Metodenya sama seperti yang dilakukan kalau Bapak Ibu fit proper OJK. Kalau misalnya membutuhkan sertifikasi kompetensi berarti harus ada tes. Kalau dulu Bapak Ibu yang direksi komisaris itu tesnya hanya melakukan kegiatan tertulis. Bapak Ibu hafal atau Bapak Ibu misalnya ingat itu lulus. Untuk periode yang standar sekarang, ya, memang sertifikasi tesnya adalah menggunakan asesor. Jadi 30% adalah tertulis, 30% adalah interview, ya, asesor, dan bisa kita katakan 30% itu adalah experience. Begitu Pak Ahmed. Termasuk terkait dengan staf, ini juga tersedia. Nanti secara teknis Pak Ahmed bisa menghubungi Pak Zinsari atau Mas Ridho terkait detail kegiatan. Seandainya memang dibutuhkan adalah untuk Bapak Ibu semua. Semangatnya adalah bagaimana baik dari level tertinggi yaitu komisaris dan direksi memiliki misi, visi yang sama dan kompetensi tentunya berbeda kalau untuk staf. Dan salah satunya kita untuk staf kemarin kita selesaikan modulnya adalah di akhir Desember 2022, Pak Ahmed. Dan kita sudah uji cobakan dan sudah bisa digunakan. Jadi secara kronologis kalau kita bicara time period-nya adalah kalau Dirkom tidak ada isu Bapak Ibu. Kemudian 2022 adalah pejabat eksekutif, itu clear. Kemudian untuk supervisor dan staf kita selesaikan kemarin adalah di 2022 akhir Desember. Dan disahkan oleh BNSP adalah kalau tidak salah adalah sekitaran 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Saya pikir begitu Pak Ahmed. Terima kasih Pak Ketum, cukup terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teddy Alamsyah dan juga seluruh pengurus yang sudah dilantik Perbarindo Sultra tahun 2022-2026. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir hari ini. Terima kasih kepada Kepala OJK Sulawesi Tenggara Bapak Arjaya Dwi Raya yang sudah hadir. Juga tentunya selamat kepada Ketua Perbarindo yang baru saja dilantik kembali Bapak Ahmad SEMM dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik semoga amanah. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Teddy Alamsyah lewat via Zoom hari ini. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Selanjutnya acara akan berjalan secara otomatis. Terima kasih dan seluruh keluarga besar dari BPR akan melanjutkan acara setelah sholat maghrib. Dan akhirnya saya Shirley mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan seluruh tamu undangan yang hadir untuk beristirahat dan coffee break. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Arjaya, Bapak Ibu semua, sampai bertemu nanti offline di lain kesempatan. Salam hormat, sukses selalu. Izin believe. Oke. Terima kasih. Minta waktu 5 menit ya teman-teman pejabat eksekutif dan staf. Maksudnya tadi saat ini dalam rangka peningkatan kualitas SDM BPR yang jumlahnya 1.600 ini, kita dianggap oleh OJK bahwa SDM kita khusus BPR ini lemah dibanding dengan industri yang lain. Oleh karena itu, DPP Perbarindo mendesain dalam rangka untuk mendukung daya saing karyawan BPR ini. Dulu yang disertifikasi itu hanya level dirut, direksi, dan komisaris. Jadi siapapun yang mau ingin jadi kerja khusus menjadi direksi harus sertif. Lalu dianggap kalau hanya dewasnya dan direksinya yang disertif, Ibu, ternyata tidak cukup. Tidak cukup untuk bisa membawa BPR ini bisa lebih terbang. Lalu menyusullah kemarin kebijakan untuk disertifikasi khusus pejabat eksekutif. Pejabat eksekutif itu diterjemahkan sebagai level 5. Nah ini yang sudah ikut Ibu Tiwi. Siapa yang sudah ikut level 5? Mau angkat tangan? Baru 2? 3? Mas? Coba angkat tangan serius.
Baru 4. Pak Rusli? Masa angkat tangan saja susah. Sekali lagi, mohon diangkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ikut sertifikasi baru 7. Nah, Bapak Ketum tadi, Perbarindo tadi, untuk di bawahnya tingkatan pejabat eksekutif itu ada lagi supervisor namanya. Itu supervisor itu di bawahnya, di atasnya staff, di bawahnya manajer. Tapi struktur organisasi itu belum ada di kita. Kalau di Kolaka sepertinya mana Kolaka? Kayak koordinator AO. Nah, atau di mana lagi yang Korlap itu ya? Di Raha ya? Di Raha, di Kendari ada? Ada. Itu satu tingkat di bawah manajer. Nah, itu juga disertifikasi, itu level 4. Nah, kita ini yang lain-lain yang belum ya, yang calon-calon direksi masa depan, yang calon-calon penerus BPR ini ya Bapak-Bapak Ibu ini nantinya. Itu yang disertif itu level 4 khususnya staff. Contoh, Ibu Salmin, Ibu Resti, saya biasa Ibu Salmin. Nah Ibu Resti misalkan jadi tellernya BPR Konawe. Nah itu disertifikasi Bu. Nanti modulnya Ibu diajar bagaimana cara melakukan service excellent. Bagaimana cara menghitung uang, bagaimana cara pemahaman APU PPT-nya. Itu biasanya 4-5 modul. Di bagian umum misalkan, itu ada modulnya juga khusus. Akunting juga ada modulnya khusus. Tujuannya apa? Orang-orang yang kerja di dalam itu paham terkait dengan tupoksinya. Nah selama ini kan faktanya kerja di situ Pak, Bapak Ibu. Kerja, terus duduk jadi CS, disuruh belajar sendiri. Akhirnya lihat-lihat senior bagaimana cara teknik layanan nasabah. Jadi otodidak Bapak Ibu. Dia belajar, kalau mampu dia beradaptasi, maka hasilnya maksimal. Tapi kalau misalkan tidak mampu beradaptasi dan jam terbangnya pun terbatas, ditambah dengan perhatian direksi juga tidak maksimal, jadilah dia anak ayam yang kehilangan induk, sedikit-sedikit takut. Akhirnya apa? Impact-nya nanti takut berinovasi. Kalau seandainya sudah tahu trik dan melakukan fungsinya, maka coba bayangkan kalau semua SDM kita paham dengan tupoksinya. Misalkan AO kebanggaannya Konsel, mohon berdiri Pak. Nah, ada 3 AO tapi Bapak yang berdiri, terima kasih. AO, khusus kredit, modulnya juga khusus bagian kredit, bagaimana teknik dan strategi melakukan pemasaran, bagaimana teknik untuk melakukan prinsip 5C. Pokoknya itu intinya, modulmu itu khusus di bagianmu. Jadi ya diajar. Nah bayangkan kalau disertifikasi itu, lalu ditambah dengan pelatihan-pelatihan lain, jadilah AO-AO yang berkompeten, jadilah AO-AO yang menerapkan prinsip-prinsip dengan baik, paham terkait aturan, termasuk juga diantaranya pemahaman secara komprehensif aturan atas regulasi yang baru. Banyak AO kita tidak tahu aturan, contoh pergi survei. Nah pergi survei, dia tidak tahu bahwa posisi sawah ini ada di tempat yang berbeda, begitu dicek, ditaksir mahal. Padahal tempat itu tiap-tiap 2 tahun sekali banjir. Ya itu contohnya banjir. Pada saat dia datang, cuaca bagus sehingga ditaksir mahal. Begitu mau dijual, tidak ada yang mau beli. Karena publik tahu bahwa sawah di Ambakomina, Konawe Selatan, misalkan itu banjir. Nah itulah pemahaman seperti itu, kadang karena ilmunya tidak didapat, maka akhirnya impact-nya terhadap perusahaan. Itu saja dulu yang saya ingin sampaikan, jangan terlalu banyak. Kita juga perlu beristirahat, selamat menikmati suasana Konawe. Sebentar malam ada lomba, 16 BPR akan mengikuti lomba rebut kursi. Panitia, Pak Uji, rebut kursi dan domino. Karena sebagian tidak ikut domino dan lomba kursi karena cuma 1 orang ber-BPR, tadi masing-masing direksi, Pak Saleh boleh mendampingi saya Pak Saleh sini, Pak Sekretaris.
Beliau mengusulkan ke saya tadi, bahwa Pak Ketua, sebentar 16 BPR yang hadir, suruh naik di panggung, masing-masing kena gilirannya BPR-nya. Contoh konser, semua yang joget tadi malam naik di panggung, satu lagu. Ya, nanti dibayar sama Dirutnya dan Perbarindo. Jadi Perbarindo sudah berutang ke 7 orang tadi malam ya, Sambu TV, sudah dicatat sama Pak Muji. Nah sebentar, yang menyanyi itu di luar yang ikut lomba, diperkenankan dikasih waktu 5 menit di panggung, yang lainnya silakan bebas bereforia di atas panggung. Misalkan Kota Kendari, Bu Tiwi belum ikutan tadi malam ya, maka Bu Tiwi CS harus naik lagi di panggung, di luar dari Buneng dan siapa tadi malam yang Mas Bram. Nah, itu ya, besok pagi kita edukasi literasi, mohon Bapak Ibu juga hadir tepat waktu, karena ini acara-acara kita semua. Bapak Ibu datang di sini, datang diamanahkan oleh kantor. Jadi duta kantor, saya yakin dan percaya masih banyak teman-teman di kantor sana yang ingin juga datang ke sini, tapi karena kantor tidak boleh ditinggalkan full, maka yang datang ini adalah orang-orang pilihan. Oleh karena orang-orang pilihan, maka lakukan tanggung jawab dengan baik dan benar. Insya Allah apa yang keringat dan pikiran kita hari ini menjadi kebaikan buat industri BPR kita semua, dan akan dicatat sebagai amal ibadah buat kita semua. Demikian, terima kasih. Mau ditambah? Nah, cukup. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Ahmad. Dan nanti malam akan ada Games King Domino, lomba rebut kursi gembira, dan juga ada hiburan stand up komedi dan penampilan para dewas. Juga lulo dan joget berhadiah. Ya, jadi siapkan stamina, silakan. Jangan lupa nanti malam kita ketemu di Wekoila ya Pak. Kita ketemu di Wekoila, kita mulai jam 19.30. Untuk selanjutnya acara bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Statistik Perbankan Indonesia pada tanggal 18 November 2022 menunjukkan kredit BPR tumbuh 9,64% secara year on year dari 114,12 triliun per Agustus 2021 menjadi 125,12 triliun per Agustus 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPR telah berhasil menunjukkan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan UMKM meski dalam situasi pandemi COVID-19. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari BPR dan BPRS Nasional pada tanggal 28 Mei 2023 dan juga mendukung perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Semoga dengan nama tersebut BPRS dan BPR akan semakin lancar melayani UMKM dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Bank Perekonomian Rakyat tumbuh lebih kuat, transformasi lebih cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan selamat Hari BPR, BPRS Nasional. Semoga BPR dan BPRS dapat semakin meningkatkan kinerja dan melakukan transformasi untuk tumbuh lebih kuat dalam memberikan kontribusi bagi nasabahnya, termasuk pelaku UMKM, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dewan Komisioner dan seluruh pegawai Lembaga Penjamin Simpanan, kami mengucapkan selamat Hari BPR, BPRS Nasional. Semoga BPR dan BPRS dengan nama baru Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah secara konsisten dapat melayani masyarakat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik. Maju terus BPR, BPRS Nasional dalam berkarya, berinovasi, serta berpartisipasi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian bersama pemerintah menuju perekonomian Indonesia yang tumbuh terus dan berkembang. Bank Perekonomian Rakyat tumbuh lebih kuat, transformasi lebih cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.